Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membahas tentang matriks. Nah, matriks dalam matematika merupakan kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat pada suatu matriks disebut dengan elemen atau disebut juga anggota dari suatu matriks. Nah, di sini kan ada baris dan kolom. Baris dan kolom itu mana sih? Jadi untuk kolom itu yang ke bawah ini itu adalah yang dinamakan kolom. Untuk baris itu yang ke samping. Nah, ini adalah kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Untuk baris itu yang pink ya warnanya. Jadi ini baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, untuk orde matriks yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya. Itu. Selanjutnya kita beralih di operasi dasar matriks. Nah, yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan jika kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Yang ini tipe yang sama itu, misal A itu berada 2x2. Jadi untuk yang satunya B itu harus 2x2 gitu. Jadi harus sama tipenya. Elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang posisi atau letaknya sama. Sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. A plus B itu hasilnya sama B plus A. Jadi walaupun kalian ngitungnya dibolak-balik, hasilnya tetap sama gitu. A plus B plus C sama dengan A plus B tambah C. Walaupun ini AB-nya dijumlahkan dulu, itu hasilnya sama kayak B plus C dijumlahkan terlebih dahulu seperti itu. A min B tidak sama dengan B dikurangi A. Yang dimaksud ini adalah A kan sebagai pengurang dan B sebagai yang dikurang. Jadi hasilnya tidak sama. Soalnya kan kalau yang di sini ini B sebagai pengurang dan A sebagai yang dikurang. Jadi hasilnya itu nggak sama. Misal kayak dalam pengurangan biasa ini A ini kita misalkan 5 dan B kita misalkan 2 kan. Nah, 5 dikurangi 2 itu 3 kan. Kalau B dikurangi A, B tadi kan 2 terus dikurangi 5 berarti kan minus 3, kan beda hasilnya. 3 sama minus 3 kayak gitu, jadi nggak sama. Contoh matriks penjumlahan dan pengurangan. Nah, soal pertama, diketahui bahwa matriks A 3, 1, 1, 2 dan B 0, 2, 1, 3. Berapakah A plus B? Matriks A plus B sama dengan ini cara penjumlahannya kan tadi di posisi yang sama. Jadi 3 plus 0, 3 kan posisinya sama di sini. Nah, terus 1 plus 2, 3, 4 plus 1, 5, 2 plus 3, 5. Seperti itu. Yang soal kedua, diketahui matriks X 5 min 2, 3 dan Y 2, 2, min 1. Berapakah X dikurangi Y? Matriks X dikurangi Y sama dengan, nah ini kan sebagai pengurangnya yang X, jadi ini bukan gitu. Harus sesuai posisi ya kalau pengurangan. Jadi tinggal dikurangi 5 dikurangi 2, 3 min 2 dikurangi 2 min 4, 3 dikurangi min 1, 4 gitu. Selanjutnya, perkalian matriks. Matriks dapat dikalikan dengan bilangan bulat maupun dengan matriks lain. Setiap perkalian matriks memiliki syarat masing-masing di antaranya. Yang pertama, perkalian matriks dengan bilangan bulat atau perkalian skala matriks. Jika 1, 4, 2, 5, 3, 6 dan bilangan R2, maka ini itu bilangan bulat ya. Jadi R kali A sama dengan, jadi untuk kasus ini kita tinggal ngalikan bilangan bulatnya di semua yang ada di kolom ini. Jadi 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6. Jadi dikalikan semuanya. Dan hasilnya 2 kali 1 kan 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8 dan seterusnya. Berikut sifat-sifat perkaliannya. R
kali A plus B sama dengan RA ditambah RB. Ini sama sih, ini pengurangan sama aja. Selanjutnya perkalian dua matriks. Diketahui A sama dengan 1, 2, 21 dan B sama dengan 2, 5, 3, 4. Nah, untuk ini A kali B sama dengan 1, 2, 21 dikali 2, 5, 3, 4 sama dengan, ini cara mengalihkan itu baris dikali kolom. Nih, jadi 1 kali 2 kan, ditambah 2 dikali 3 itu 8 kan, taruh sini. Nah terus 1 dikali 5 itu 5 ditambah 2 dikali 4 itu 8 jadi 13 gitu. Jadi 2 kali 2 itu 4 ditambah 1 dikali 3 itu 7, 2 dikali 5 itu 10 ditambah 1 dikali 4, 14 gitu. Nah untuk ini A plus B dan B kali A itu hasilnya nggak sama. Ini sebagai pembuktian aja ya soal ini. Nah berikut sifat-sifat perkalian. A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi kalau perkalian itu sama kayak pengurangan tadi, posisinya nggak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau misal A-nya itu di depan, taruhnya harus di depan. Kalau A-nya di belakang B, posisinya jadi harus di belakang B kayak gitu. Ini kan nggak sama, A-nya di depan, ini A-nya di belakang, hasilnya nggak sama kan, nah, kayak gitu. Nah terus K kali AB sama dengan KA dikali B. ABC sama dengan AB dikali C sama dengan A kali BC. Walaupun ini kan AB dikalikan dulu baru dikali C kan. Nah, terus ini BC dikalikan dulu kan. Jadi nanti ini aku hasil BC-nya dimisalkan D. Nah, kan hasilnya misalkan D, terus nanti cara pengaliannya itu D-nya itu tetap di belakangnya A, nggak boleh ditaruh di depannya A. Itu bakal hasilnya hasilnya nggak sama. Terus A dikali B plus C sama dengan AB plus AC. Ini kan, ini posisinya harus sama di depan. A-nya kan di depan, jadi A-nya harus di depan BC. Ini dan yang di bawah juga kan C-nya kan di belakang AB, jadi naruhnya harus di belakang AB. Gitu. Nah, terus selanjutnya determinan matriks. Determinan dari matriks A diberi notasi tanda kurung sehingga penulisannya seperti ini. Determinan hanya bisa dilakukan pada matriks persegi. Determinan matriks ordo 2 kali 2 yaitu jika A, B, C, D, maka determinan A adalah, jadi untuk rumus determinan matriks berordo 2 kali 2 yaitu AD dikurangi BC, jadi menyelang, ini A dikali B, B kali C gitu. Selanjutnya determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah jika A, B, C, D, E, F, G, H, I maka determinan A adalah, jadi untuk ordo 3 kali 3 kita ambil A ke bawah dan B ke bawah, kita taruh di belakang tanda kurung di sini kayak gini. Nah terus cara mengerjakannya itu sama kayak ini kan nyelang, tapi ini juga nyelang, tapi ke bawah dan ke atas. Kalau kita nyelangnya ke bawah itu tandanya plus, tapi kalau ke atas itu tandanya minus. Jadi AE ini dikalikan, ini kan tandanya plus, jadi dia plus B FG plus CDH dikalikan tapi kan plus nih, udah plus. Nah kalau ke atas GEC itu minus kan, jadi minus itu udah seterusnya. Berikut sifat-sifat determinan matriks. Determinan A sama dengan determinan AC. Tanda determinan berubah jika dua baris dibagi dua kolom yang berdekatan dalam matriks ditukar.
Yang ketiga, apabila suatu baris atau kolom determinan matris memiliki faktor P, maka P bisa dikeluarkan menjadi pengali. Yang keempat, apabila dua baris atau dua kolom merupakan saling berkelipatan, maka nilai determinan adalah 0. Yang kelima, nilai determinan dari matris segitiga atas atau bawah adalah hasil kali dari elemen-elemen diagonal saja. Inverse matrix. Suatu matris A memiliki inverse kebalikan jika ada matris B yang dapat membentuk persamaan AB sama dengan BA sama dengan I. Dengan I adalah matris identitas. Inverse dari suatu matris berorder 2x2 seperti A sama dengan ABCD bisa dirumuskan sebagai, jadi untuk lambang inverse itu biasanya di atasnya itu ada pangkat min satunya gitu, sama dengan 1 per AD min BC. Nah, AD min BC ini kan rumus determinan, jadi 1 per determinan dikalikan D min B min C A. Jadi untuk ini A sama D itu ditukar posisinya kayak gini. Nah, terus B sama C nya itu diminus, habis ditukar A-nya, terus B sama C nya diminus gitu. Nah, berikut sifat-sifat inverse matrix. A kali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan I. A inverse dikali dipangkat min 1 sama dengan A. AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan B A inverse. Jadi untuk ini kasusnya sama kayak perkalian sama pengurangan. Jadi posisinya nggak boleh dirubah. Ini yang ditanyakan X-nya. Nah, A-nya kan bakalan B per A gitu kan ya. Nah, di posisi ini kan A-nya ada di depannya X. Jadi kita naruhnya itu A inverse-nya itu di depannya B, di depan. Ini kalau di belakang, ini di belakang. Tuh. Selanjutnya ada transpose matrix. Transpose matrix adalah perubahan baris menjadi kolom dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini contohnya. Jika A sama dengan 2, 1, 5, 3, 4, 6, maka akan menjadi A. Nah, ini lambangnya transport pangkat T sama dengan 2, 3, 1, 4, 5, 6. Jadi, yang awalnya berorder 3x2 akan menjadi order 2x3. Jadi, kolom ini akan menjadi baris dan baris akan menjadi kolom. Seperti itu. Contoh soal yang pertama yaitu perhatikan matris P dan matris Q berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 5, 2, min 3, 1, 2, 0. Tentukan matriks P kali Q. Nah, cara pengaliannya itu 1 dikali 5 ini, terus ditambah 2 dikali min 3 kayak ini, terus plus 3 dikali 2, terus selanjutnya di sampingnya 1 dikali 2 dikali 1, 3 dikali 0, dan seterusnya ini sama, dan kita jumlahkan hasilnya 5, 4, 17, 3 gitu. Selanjutnya soal nomor 2, jika A sama dengan 2, 4, 6, 8 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, tentukanlah C sama dengan A dibagi B. Jadi yang di inverse itu B-nya kan, soalnya yang sebagai pembagi itu yang B-nya. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita itu A-nya didiemin dulu. Jadi yang diselesaikan itu inverse-nya dulu. Jadi ini, nah inverse dari 1, 2, 3, 4 ini itu kan rumusnya 1 per A kali D. A kali D 1 kali 4 dikurangi C dikali B dikali C. Maaf ya. Terus dikali
tadi kan A sama D-nya ditukar posisinya, jadi ini 14 ini ditukar jadi 41. Terus B sama C-nya itu diminus kan, jadi ini satunya minus 2 dan minus 3 gitu. Jadi ini dijumlahkan 4 dikurangi 6 yaitu minus 2 nih. Terus tinggal dikali deh yang ada di kurung ini. 1 per min 2 dikali 4 itu min 2 kan, jadi min 2 dikali min 2 sama 1 per min 2 dikali min 2 itu 1 dan seterusnya. Terus selesai ini di inverse, terus kita tinggal kalikan deh biasanya. 2 kali min 2 itu 4 kali, terus ditambah 4 dikali 3 per 2 6. Dan seterusnya setelah kalikan ini jumlahkan dan terus ini hasilnya 2002 gitu. Nah, soal praktik, tentukan nilai A plus B plus X plus Y dari matris berikut ini. P sama dengan 9 2X, Y 10, X sama dengan 3A 12 2A, maaf 2B. Diketahui bahwa P sama dengan X. Jawaban 9, ini kan karena P sama dengan X, jadi P ini 9 2X, Y 10 sama dengan X-nya dimasukin 3A 12 2B. Nah, untuk saat ini karena sama dengan, jadi kita cari posisi yang sama. Nah, kita cari yang A dulu. 3A kan posisinya di sebelah sini, jadi kita nyarinya di P tuh sebelah mana, sebelah sini, posisinya sama, jadi tinggal 9 sama dengan 3A, hasilnya 3, terus selanjutnya B posisinya bawah pojok ini kan, jadi yang sama mana, 10 ini, jadi 10 sama dengan 2B, hasilnya 5 dan 2X ada di sini, jadi sama dengan 12, hasilnya 6 dan Y sama dengan 2, jadi A plus B plus X plus Y sama dengan 3 plus 5 plus 6 plus 2 sama dengan 16. Thank you. Maaf jika ada salah kata atau perhitungan atau penjelasan saya kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.